Apa? Jadi nggak niat baca Al-Quran, niat membaca doa. Sama kayak gini orang junub, orang head, sebelum makan kan baca apa? Bismillah. Bismillah kan termasuk ayat Quran, tapi kan bukan niat baca Quran, niat membaca doa sebelum makan. Jadi Bismillahnya enggak. Orang naik kendaraan itu sunat baca itu. Bismillah, alhamdulillah ala kulli halin, subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan itu ayat Quran. Ketika kita junub atau wanita haid setiap naik sepeda motor atau mobil baca itu, dia tidak haram asalkan tidak niat baca Quran, tapi niatnya membaca doa kendaraan gitu loh. Sama ini membaca doa setelah hubungan intim, makanya bahasanya saya doa setelah hubungan intim, bukan Al-Quran. Cuma doa ini ada di Al-Quran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa mafta alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil jud wal karam ma'al ilmi wal hilmi wal hikmah barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bab adab. Cerita yang ke-6. Hukia diceritakan anna rajulaini, bahwa sesungguhnya ada dua pria, kharaja fi talabil ilmi, keluar rumah untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, lil ghurba, karena merantau, jadi ngajinya keluar kota atau keluar negeri. Ghurba itu monco bahasa Jawanya, merantau. Jadi ngajinya bukan di kampung sendiri, berarti ngajinya lil ghurba, ngajinya ke luar negeri atau luar kota. Tempat tinggalnya dua pria ini. Wa kana syarikaini fil ilmi. Dua pria ini merupakan sahabat, teman akrab, teman karib di dalam masalah ilmu. Mereka saling tanya tentang ilmu ketika satunya tidak paham. Faroja'a, kemudian selang beberapa waktu, setelah dia mondok lama, dia ngaji merantau lama, faroja'a, mereka berdua boyong. Boyong itu lulus, berarti pulang kampung. Ba'da sinina, setelah beberapa tahun dia mondok, ila baladihima, menuju kampung halaman kedua pria ini. Mondok itu kalau ikut kisahnya Nabi Musa mondok ke Nabi Harun itu samaniyah hijaj kalau di Al-Quran, 8 tahun paling tidak orang mondok itu, orang ngabdi ke guru itu 8 tahun, samaniyah hijaj minimal seperti itu. Waqad faquha ahaduhuma walam yafqah al-akharu. Tapi dua orang pria yang mondoknya bareng ini, setelah pulang kampung, yang satunya alim fikih, yang satunya tidak alim. Yang satunya alim, yang satunya tidak alim. Fata'ammala fuqahaul baldah wa sa'alu an halihima. Akhirnya para fuqaha, para ulama yang tinggal sekampung dengan mereka berdua itu bertanya-tanya, memikir-mikir, mengangan-angan, kok bisa ya mondoknya bareng, berangkatnya bareng, tahunnya juga sama mondoknya, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kok hasilnya tidak sama. Padahal dia pabriknya satu, pondok pesantren ini, tapi setelah keluar alimnya tidak sama. Yang satunya sangat alim, yang satunya tidak alim.
Jadi bukan berarti tidak tahu ilmu sama sekali, tahu. Tapi yang satunya alim, yang satunya tidak alim. Wa sa'alu an halima. Akhirnya kiai-kiai kampung tempat tinggal mereka berdua itu menanyakan tentang keadaan mereka dua kepada santri-santri yang sepesantren dengan mereka berdua. Wa takrorihima, dan menanyakan tentang gimana cara mereka takror, mengulang-ulangi pelajaran mereka setelah dapat ngaji dari gurunya. Ketika mereka mutola'ah, ketika mereka belajar. Wa julusihima, dan ketika mereka duduk bersimpu untuk mempelajari ilmu yang mereka dapat. Fa'uh baru, setelah bertanya-tanya ke sini ke sana, tanya tentang gimana kalau si A ini mondoknya gimana dulu di pesantren. Apa mempeng apa enggak, apa banyakan tidurnya, apa nongkrong tok ngopi tok sama teman-temannya, enggak pernah ikut ngaji, enggak pernah sekolah. Ditanyakan dengan detail sampai cara sinaunya, cara belajarnya pun, cara duduknya, terus mempengnya belajar. Dia ini ngulang-ulangi pelajaran setelah dapat dari guru, apa setelah sekolah dapat terus ditinggal kitabnya. Ditanyakan ke teman-teman yang sekelas dengan mereka berdua, terus pesantren dengan mereka berdua. Fa'uh baru, akhirnya fuqahaul balda itu mendapat berita, dikasih tahu, karena bukan dari satu mulut, dari beberapa mulut yang menerangkan tentang keadaan mereka berdua. Anna julusal lati tafaqqaha fi halit takror kana mustaqbilal kiblati. Kalau pria yang alim setelah boyong, setelah mondok itu, ketika sinau, ketika belajar, dia duduknya menghadap ke arah kiblat, di mana di sana tempat kelahiran Rasulullah. Wal misra alladhi hasolal ilmu fihi, dan dia juga menghadap ke negeri Mesir, di mana hasil ilmu di negeri tersebut. Banyak ulama-ulama alim yang makamnya di Mesir. Mesir sekarang ya universitas yang terkenal Al-Azhar. Imam Syafi'i pernah ngajar di sana. Makam Imam Syafi'i di sana. Makam Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori di sana. Ibnu Hajar Al-Haytami di sana. Imam Syamsuddin Ar-Ramli di sana. Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili di sana. Banyak ulama-ulama tak terhitung. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, dan seterusnya. Banyak di Mesir. Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Syekh Muhammad Dinun Al-Misri, yang terkenal-terkenal. Itu menghadap ke kota Mesir karena di sana banyak mencetak orang alim. Jadi bukan hanya menghadap ke arah kiblat ketika sinau, tapi juga menghadap ke negara Mesir. Wal akhor, pria yang tidak alim itu kana mustadbirul kiblati. Kalau sinau, kalau belajar, kalau ngaji, memantati arah kiblat, berpaling dari arah kiblat. Jadi kiblat dibokongi. Wa wajhu ila ghairil misri, wajahnya menghadap ke selain negara Mesir. Akhirnya setelah dapat keterangan, hasil riset dari beberapa peneliti, berarti ngamati berulang-ulang, observasi. Fattafaqal ulama wal fuqaha, bukan satu orang yang ditanyai. Akhirnya sepakat ulama dan fuqaha yang tinggal sekampung dengan mereka berdua menyimpulkan annal faqiha faquha bi barakati istiqbalil qiblah. Pria yang alim fikih setelah boyong mondok, setelah lulus ngaji itu, dia ditakdir alim oleh Allah, barokahnya dia memuliakan arah kiblat. Setiap sinau menghadap ke arah kiblat. Idh huwa sunnah fil julus illa indat darurati. Karena duduk menghadap ke arah kiblat merupakan sunnah Rasulullah. Setiap Rasulullah duduk, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat kayak gini. Sampai kalau menghadap ke arah kiblat saya yang dipantati kan, takut ngentut. Ini darurat, contohnya darurat. Jadi tidak seterusnya menghadap kiblat itu sunat. Ada sesuatu yang malah makruh menghadap ke arah kiblat. Contohnya ketika qadil hajah, ketika kencing, ketika berak. Menghadap ke arah kiblat, menghadapkan kelamin ke arah kiblat, memantati arah kiblat itu makruh ketika qadil hajah. Nah itulah.
Jadi setiap kita pipis ngengek itu menghadap ke arah kiblat atau memantap di arah kiblat itu makruh. Ketika pipisnya di sohro. Tapi kalau di padang sahara, di tanah lapang yang tidak ada bangunannya. Kalau di dalam bangunan ada ulama yang memperbolehkan. Tapi para sufistik tetap warok, meskipun beraknya atau kotil hajanya, kencingnya di dalam kamar mandi, tetap setiap pipis nak mau menghadapkan kelaminnya ke arah kiblat. Setiap berak nak mau memantat di arah kiblat. Menghadap, kalau di Indonesia menghadap ke utara atau ke selatan beraknya. Nah, jadi tidak semua menghadap ke arah kiblat itu sunnah, malah ada yang makruh. Kalau murni ulama fikih ya asalkan di dalam kamar mandi tidak apa-apa. Tapi kalau ulama tasawuf tetap warok, tetap tidak mau menghadap meskipun di dalam kamar mandi. Wa bi barakati du'ail muslimin fa innal misra la yakhlu anil ubbad wa ahlil khair. Dia ditakdir alim karena barokahnya menghadap arah kiblat dan karena barokah doanya orang Islam yang alim-alim yang jadi ulama di negara Mesir itu. Karena negara Mesir tidak sepi dari ubbad, orang ahli ibadah. Banyak mursyid-mursyid torekoh di sana. Jadi bacanya ubbad, beberapa ahli ibadah. Wa ahlil khair, dan ahli kebaikan. Jadi kalau ubbad berarti jamak dari lafadz abidun. Kalau kita baca ibad maknanya hamba, beberapa hamba. Jamak dari abdun. Itu bedanya. Jadi kalau tergantung kita baca kitab apa. Kalau kita baca kitab tasawuf maka bacanya ubad, mufradnya abidun. Kalau kita baca kitab tauhid ini ibad. Kitab tauhid ideologi ibad, hamba, karena tauhid berkenaan dengan Allah dan hamba. Kalau kita fikih, kitab tasawuf itu berarti abid karena berkenaan dengan ibadah kita. Abid orang yang ahli ibadah. Jadi jamaknya ubad, baknya tasdid. Walil khair. Fadhahir, jadi yang jelas anna abidan minal ubad da'alahu fil lail. Para ahli ibadah yang ada di negara Mesir setiap malam mendoakan santri yang ketika ngajinya, ketika sinaunya, belajarnya ngadap ke arah kiblat. Setiap mumutola ilmu menghadap ke arah kiblat dan menghadap ke kota Mesir. Itu. Ini keterangannya ada di kitab Ta'lim Mutalim. Nah, kalau sehabis selesai sholat fardu itu, kalau di kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin, yusannu istiqbalul qiblah halal dzikri wad doa in kana munfaridan au ma'muman. Orang yang sholat sendiri atau dia jadi makmum, selesai sholat kan sunat zikiran. Nah, sunat wiritan itu wiritannya sunat menghadap ke arah kiblat. Kalau bagi imam, wa ammal imam, kalau imam itu sunatnya faya ja'alu yaminuhu ilal ma'mumin wa yasiruhu ilal kiblah. Kalau imam selesai sholat itu badan sebelah kanannya sunat dihadapkan ke makmum, badan sebelah kirinya kepada arah kiblat. Ini kalau kitab Fathul Mu'in itu karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Beliau ikut gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ngantuk nek ngaji. Tapi kalau ada rivalnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Samsuddin Romli itu milih mengecualikan, kecuali Masjid Nabawi. Imam-imam Masjid Nabawi itu sunatnya sebalik dari masjid yang selain Masjid Nabawi. Karena apa? Kalau sebelah kanan dihadapkan ke para makmum, sebelah kiri dihadapkan ke arah kiblat. Kalau kita ke Masjid Nabawi itu posisi mihrab, tempat ngimami orang sholat itu kan sesudah makam Rasulullah. Kalau imamnya ini menghadapkan
anggota tubuh kanan ke makmum, anggota kiri ke arah kiblat, maka makam Rasulullah dipantati. Nah, tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami tetap milih pendapat yang menganjurkan, meskipun Masjid Nabawi tidak apa-apa, karena kita ikut sunnah Rasul. Kanjeng Nabi pun seperti itu ketika selesai sholat, tidak usah takut syuhadah. Tapi kalau Imam Syamsuddin Ar-Romli dan imam-imam yang lain, khusus Masjid Nabawi, imam-imam Masjid Nabawi, anggota tubuh sebelah kiri ke makmum, anggota tubuh sebelah kanan ke arah kiblat. Karena takut memantati makam Rasulullah SAW. Itulah adab. Kita mau ikut yang mana, itu sudah pakai adab semua. Tapi Ibnu Hajar milih, kita dengan mengikuti sunnah Rasul sudah beradab kepada Rasulullah. Ngapain kita kita ikut lelampahnya Rasulullah kok. Rasulullah seperti itu setelah selesai salat. Jadi kalau makmum tidak usah. Saya pernah jadi imam, saya seperti itu, makmum kepada saya juga ikut wiritan seperti ini. Saya pernah itu ada, karena dia tidak ngaji dan tidak tanya ke saya, diem aja karena dia tidak tanya. Makmum yang lain itu menghadap ke arah kiblat, dia ikut-ikutan miring gini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu perlu diperhatikan. Di antara bacaan sholat itu ada zikiran yang sunat, wa wasanin rijlah, tetap menekuk kaki sebagaimana duduk tahiyat akhir. Apa? Yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat, dibaca 10 kali. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali dalam keadaan wa wasanin rijlai, dalam posisi dia tetap menekuk kedua kakinya duduk tahiyat awal. Kalau ibarat kitab lain, qabla ayuhawwila rijlahu, sebelum merubah kaki silo, jadi tetap duduk tahiyat. Ini sunatnya dibaca dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Imam maupun makmum sebelum selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Sebelum selesai baca itu 10 kali, jangan dirubah kakinya. Apa khasiatnya? Fa inna man qalaha kutiba lahu asyru hasanat wa muhya anhu asyru sayyiat wa rufi'a anhu asyru darajat. Terus apa terusannya? Ada dikutip di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Orang yang baca demikian dengan cara yang demikian, setiap selesai sholat baca la ilaha illallah wa la syarikalah, dibaca 10 kali dalam keadaan tetap duduk tahiyat akhir, tidak dirubah. Itu Allah ampuni 10 dosanya, Allah angkat 10 derajatnya, dan Allah catat 10 kebaikan untuknya. Kalau katanya Ki Abdul Halim Sidogiri, Kilim itu kalau santri ada yang merubah tahiyat akhir menjadi duduk tarobu atau bersila, silo katanya orang Jawa, itu ditegur sama, jangan, biar imanmu kuat, jangan dirubah sebelum selesai baca la ilaha illallah ta'ala syarikalah 10 kali. Tapi umumnya orang itu baca 3 karena tidak ikut sunnah, kalau ikut hadis 10. Setelah baca itu selesai, baru dirubah Allah mantas salam minkas salam, itu dirubah apa? Ngerti? Semuanya itu ada ilmunya dan ada adab dari Rasulullah. Jadi bukan ngasal. Kelirunya makmum saya tadi tidak tanya. Sampai sekarang saya tidak pernah ditanyai. Sampai sekarang saya ingin ditanyai aslinya. Kenapa jenengan setiap selesai sholat kok duduknya miring? Harusnya tanya. Jangan asal-asal. Itu ada kitabnya semua dan ada hadisnya semua. Ini meskipun ya itu iritan setelah sholat itu baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, terus Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Pas 100 berarti 99 tambah itu 100. 1 kali berarti 100. Ini ya annamang qalaha, barang siapa yang membaca demikian rupa
hufirat lahu khotoyahu wa ingkana kazabatil bahar. Dosa-dosanya Allah ampuni meskipun sebanyak atau sebesar buih yang ada di lautan, meskipun sebanyak untuke segara dosa-dosae. Wong sing maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ditutup la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Itu ada ilmu semburitan, itu Rasul yang ngajarkan, ada hikmahnya semua. Kalau membaca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, itu juga mengampunkan dosa. Kita lanjut ya. Jadi masalah menghadap arah kiblat itu. Jadi tidak semuanya disunatkan, ada malah yang dimakruhkan kayak qatil hajah. Dan kayak jadi imam malah sunatnya menghadap sebagaimana tadi itu prakteknya. Qala Abdurrahman bin Al-Qasim khadamtul imama Malikan radhiyallahu anhu isrina sanatan. Beliau mengatakan, si Abdurrahman bin Qasim mengatakan, aku ngabdi kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Makam beliau ini ada di Al-Baqi. Mengabdi kepada Imam Malik, melayani kebutuhan Imam Malik selama 20 tahun. Fakana min hasanatani fil ilm. Aku ngaji ke Imam Malik 20 tahun, aku mondok ke Imam Malik. Yang 2 tahun aku fokus mempelajari ilmu bab fikih, bab yang kebutuhan ibadah itu. Wa samaniya asyrata sanatan fi ta'allumil adab. Yang 18 tahunnya aku khususkan untuk mempelajari ilmu yang menerangkan tentang adab, tata krama. Tadi itu adab. Rasulullah kalau habis sholat miring, itu adab namanya. Kalau ilmu langsung kelakuan ilmu murni, itu adab, etika. Hati yang 18 tahun khusus mempelajari tentang adab, yang 2 tahun khusus ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid. Tentang tauhid itu namanya murni ilmu. Fa ya laitani faja'altul muddata kullaha adaban. Ini andai-andai dari beliau, Syekh Abdurrahman bin Qasim. Andai saja aku bisa menjadikan semua waktuku, aku jadikan semua menjadi adab, tata krama, etika. Dari saking pentingnya mempelajari adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sesama manusianya, adab kepada binatang, adab kepada bangsa jin, makhluk yang selainan, adab kepada para malaikat, termasuk kayak orang hubungan intim. Kemarin saya jelaskan, orang hubungan intim itu sunatnya kemulan, telanjang laki perempuan tanpa satu helai pakaian pun, tapi sunat diselimuti satu selimut. Kalau memang seluruh tubuh tidak diselimuti, takut gerah, ongkep panas ya, maka separuh badan, sebadan gini. Untuk kepala yang perempuan pakai kerudung, untuk yang laki-laki pakai kopiah. Bahkan di kitab Qurratul Uyun itu Abu Bakar As-Siddiq kalau hubungan intim pakai kopiah. Nah, itu namanya adab, etika kepada Allah, etika kepada makhluk yang selain manusia. Meskipun di dalam kamar manusianya cuma kamu saja kan, tapi kan takut ada setan yang ngintip, jin yang takut ada malaikat kan. Karena di kitab ini dijelaskan di bab nikah nanti ya, orang sebelum hubungan intim sunat tawasul, dianjurkan, bukan sunat, dianjurkan tawasul kepada para nabi, para wali, biar roh-rohnya beliau hadir, mengiringi, menyertai kehamilan anak kita dan kelahirannya, biar didoakan jadi calon walinya Allah, orang alim. Jadi di Fatihai sebelum hubungan intim, kiai-kiai, ulama-ulama, wali-wali yang sampean ketahui itu kirimi Fatihah, sebut nama satu persatu yang sampean ingat, guru-guru sampean, orang-orang tua sampean, mbah-mbahnya sampean, Fatihai semua baru. Jadi bukan hanya sholat saja, biar roh-rohnya beliau ikut menyertai sperma yang akan Allah jadikan anak itu. Sebelum hubungan intim itu rata-rata orang itu hafalnya doa sebelum hubungan intim, tapi tidak pernah menghafalkan doa setelah hubungan intim. Ada doanya setelah hubungan intim. Kan kalau sebelum hubungan itu kan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana.
dan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan kami berdua suami istri dan anak yang akan jenengan karuniakan dari gangguan setan. Sehabis hubungan, sehabis klimaks, nah itu sunat baca gini, alhamdulillah, ikuti, alladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Gitu ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya. Alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dilihatin di surat apa, ayat apa? Segala puja dan puji hanya milik Allah. Iya, ayatnya dilihat. Surat apa, Pak? Itu ketik Dian. Surat apa? Biar nanti yang tidak hafal bisa lihat dan pulang. Alladzi khalaqa minal ma'i basyara. Tapi ditambahi, kalau di Al-Qur'an tidak ada alhamdulillahnya. Langsung alladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ini sampean kalau baca ini, insya Allah anak cucu kita tidak ada yang mandul. Semuanya menurunkan keturunan. Itu loh. Itu tujuannya. Bukan hanya kita yang punya anak, anak kita bakal nikah dan punya anak, cucunya bakal nikah dan punya anak, dan seterusnya. Itu maksudnya. Al-Furqan 54. Ya apa ayatnya? Alhamdulillah dia khalaqa minal ma'i basyara. Terus Belum ngetik. terusannya. Oi. Fa'ajalahu nasiban. Faja'ala apa? Fa apa wau? Ini Pak. Oh fa ya. Yes fa. Ya, makanya itu saya karena lupa pakai wau apa pakai fa. Faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Jadi maksudnya gini. Alhamdulillah segala puja dan pujiannya milik Allah, alladzi khalaqa minal ma'i basyara, yang telah menjadikan air sperma menjadi manusia. Faja'alahu, lalu Allah jadikan air sperma itu nasaban, bernasab, wasihron, dan menjadi mertua. Air sperma itu jadi manusia yang bernasab, menjadi anak turun kita, lalu anak kita juga akan nikah dan kemudian punya anak juga. Lalu anaknya nikah, dia jadi sihro, jadi mertua juga. Bapaknya jadi mbah mertua. Itu maksudnya ini. Faja'alahu nasaban wa sihra, seperti itu. Jadi anak turun kita tidak terputus. Semuanya mewarisi keturunan. Semuanya akan jadi bapak mertua. Sihra itu artinya mertua. Musohara, ngerti ya? Semuanya akan punya mantu. Jadi bukan terputus di kita keturunan. Jadi sehabis doa, sehabis hubungan intim, sunat baca doa itu. Biar besok anak kita juga punya anak, cucunya juga punya anak, dan seterusnya. Makanya orang kalau di Quratul orang nggak lupa baca bismillah sebelum hubungan intim itu, sampai Allah karuniai anak, lalu anaknya hidup berhembus nasabnya, nafasnya sesuai hembusan nafas itu, Allah ampuni, Allah istighfarkan dosa-dosa orang tuanya selagi anak itu masih hidup sampai matinya. Nanti anaknya juga punya anak, ketika hubungan tidak lupa baca bismillah. Nah, itu baca bismillah khasiatnya tuh biar kalau punya anak sesuai hitungan nafas anak ini sampai anak ini mati, sesuai hitungan itu pula malaikat-malaikat Allah menistighfarkan dosa-dosa orang tuanya yang telah melahirkan anak itu. Itulah. Kalau tidak lupa baca alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, agar anak turun kita juga punya anak turun, tidak putus nasabnya. Paham ya? Wa kana rabbuka qadira, Allah maha kuasa. Ini jarang diamalkan sama orang-orang.
rata-rata ngapalkan doa sebelum hubungan intim dan cara hubungan intim tok. Kan ya. Nggak pernah dihafalkan doa setelah hubungan intim karena tidak dipelajari adab etika dari Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya apa loh dah nih kita. Ada nggak anak mana sih? Itu loh dah. Ditulis link share di grup ini ya. Ini terakhir kita baca kisah terakhir. Lama warada Abu Hafs al-Iraq, karena sudah hampir jam 1. Ilail Junaid, ketika Syekh Abu Hafs mendatangi negara Irak, beliau didatangi Imam Junaid al-Baghdadi, ponakannya Syekh Syariu As-Sakoti kemarin yang kita bahas kisahnya. Faro'a ashaba Abi Hafsin, pada saat Imam Junaid al-Baghdadi mengunjungi madrasah atau pondok pesantrennya Syekh Abu Hafs, pengajiannya Syekh Abu Hafs, Imam Junaid al-Baghdadi melihat para santri, ashab itu para santrinya Syekh Abu Hafs, wukufan ala roksihi, berdiri di atas kepala gurunya, berdiri di atas kepala Syekh Abu Hafs. Maksudnya berdiri di atas kepala Syekh Abu Hafs gini, gurunya duduk tapi murid-muridnya itu berdiri. Nah, ini maksudnya wukufan ala roksi, bukan kepala gurunya diinjak, bukan. Jangan salah paham. Kalau memang seperti itu maka bahasanya bukan wukufan tapi qaiman. Qaiman. Kalau kepala gurunya diinjak. Kalau bahasa wukufan ala roksi, berdiri di atas gurunya, ini kakinya di atas kepala gurunya. Jadi gurunya duduk, murid-muridnya berdiri. Disuruh berdiri semua. Ya tamiruna li amrihi, para murid, para ashab, para santri itu patuh kepada perintahnya Syekh Abu Hafs. Ya tamirun, mendapatkan perintah karena diperintah gurunya. Jadi kalau gurunya tidak nyuruh, mereka tidak melakukan sesuatu. La yukhti'u ahadun minhum, masing-masing dari mereka tidak ada yang berbuat salah. Berarti tidak punya aktivitas sendiri. Kalau guru tidak merintah, mereka tidak melakukan. Kalau guru nanti melihat keadaan ini, ada orang isi pengajian, gurunya duduk, muridnya berdiri. Syekh Junaid al-Baghdadi agak protes ke Syekh Abu Hafs. Ya Abu Hafs, faqala ya Abu Hafs. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, ya Abu Hafs, hei Kiai Abu Hafs, adabta ashabak adabal muluk, apakah panjenengan mendidik santri-santri panjenengan tata keramanya para raja? Raja biasanya disungkani, rakyatnya kan seperti itu. Rajanya duduk, rakyatnya berdiri. Apakah panjenengan mendidik santri-santri panjenengan seperti adabnya para raja, para ratu? Lalu Syekh Abu Hafs menjawab, la, tidak demikian, wahai ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, walakin husnul adab fil zahir unwanul adab fil batin. Tapi baiknya tata krama di dalam zahir itu unwanul adab, menjadi atribut, menjadi tanda-tanda baiknya adab fil batin, di dalam batinnya. Kalau mereka zahirnya beradab kepada guru, maka hatinya pun seperti itu. Orang jobo niku sopan, insya Allah jerone juga sopan, gitu loh maksudnya Abu Hafs. Bukan saya mendidik mereka seperti para raja, adabnya para raja, bukan. Dan jadi tidak bergerak-gerak, berdiri gini sambil ini nunggu gurunya memerintah. Kalau guru tidak merintah, mereka tidak beraktivitas, tidak melakukan sesuatu. Wis 33 menit. Tapi bab ini kurang satu pembahasan ya. Masih kuat terus jam 1. Terus kanan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Meskipun sedikit kita ulangi doa
setelah hubungan intim tadi. Alhamdulillah alladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Yaknya kata yaknya. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti baca ini ku dalam keadaan hadas besar nih Bang. Ya niat ngaji kok niat. Oh, zikir lagi. Oh, sampai. Oke. Gara-gara sama itu. Apa? Jadi nggak niat baca Al-Qur'an, niat membaca doa. Sama kayak gini orang jodoh, orang head. Sebelum makan kan baca apa? Bismillah. Bismillah kan termasuk ayat Quran, tapi kan bukan niat baca Quran. Niat membaca doa sebelum makan. Jadi bismillahnya enggak harus. Orang naik kendaraan itu sunat baca itu. Bismillah. Alhamdulillah ala kulli halin subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan itu ayat Quran. Ketika kita junub atau wanita haid setiap naik sepeda motor atau mobil baca itu. Ya enggak haram asalkan enggak niat baca Quran, tapi niatnya membaca doa kendaraan gitu loh. Karena ini membaca doa setelah hubungan intim, makanya bahasanya saya doa setelah hubungan intim bukan Al-Quran. Cuma doa ini ada di Al-Quran gitu.